Shalom, Bapak Ibu terkasih, marilah kita memasuki ibadah kita. Kita berdoa saat teduh. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada hari ini kita telah memasuki pesta kedua peringatan turunnya Roh Kudus. Melalui peringatan hari ini, kita dimohon supaya semakin memperlihatkan kepribadian kita yang hidup oleh kuasa Roh Tuhan. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Dan murid-murid di Antioquia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang terkasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Marilah kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 102 ayat 1 dan ayat 7. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar.
Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami masuk ke dalam gereja yang Engkau berikan di dunia ini. Berilah Roh Kudus ke dalam hati kami, dan supaya kami mengaku bahwa Engkaulah sumber hidup kami, dan supaya kami bertaut dengan Engkau melalui iman yang benar itu, dan supaya kami dengan penuh sukacita memuliakan nama-Mu yang terpuji sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 640 ayat 2. Hukum Taurat Tuhan bagi kita pada pesta kedua peringatan turunnya Roh Kudus tertulis dalam Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan pada Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 461 ayat 2. Marilah kita berdoa untuk meminta keampunan dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepada-Mu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Ya Tuhan Allah, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di dalam nama Yesus Kristus, pada saat ini kami merasakan sukacita yang besar yang Engkau berikan kepada kami. Tetapi saat ini juga kami harus menghadapi pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir dari dunia ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucapkan puji syukur kepadamu karena Engkau berkenan mencurahkan Roh-Mu yang kudus bagi kami. Kiranya Roh-Mu akan membimbing kami, memberikan hikmat yang benar bagi kami, juga menjagai kami setiap saat, sehingga kami akan terlepas dari mara bahaya akibat virus corona yang sedang terjadi. Ya Tuhan Allah, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, kami merasakan akibat COVID-19 yang sedang terjadi. Rasa kebersatuan kami sudah semakin berkurang. Mungkin karena kami harus hidup secara terpisah dengan saudara-saudara kami. Memang salah satu jalan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kami harus menghindari perkumpulan-perkumpulan dan keramaian. Ya Roh Kudus, kiranya satukanlah selalu hati kami untuk saling menerima, juga saling mengasihi, seperti anggota tubuh Yesus Kristus yang kudus. Oleh karena itu, kiranya Roh Kudus tetap menyinari dan memberkati perkumpulan orang-orang Kristen di rumah masing-masing. Ya Tuhan kami, pulihkan kami, jauhkanlah ya Tuhan segala penderitaan yang sedang kami alami. Ya Tuhan Allah, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, bukalah hati kami untuk selalu mau berharap kepadamu, supaya kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan melepaskan kami dari pergumulan yang sedang terjadi. Engkaulah adalah Tuhan dari Tuhan yang ada di dunia ini. Engkau juga yang Maha Kuasa dari segala yang punya kekuasaan di dunia ini. Tunjukkanlah ya Tuhan kuasa-Mu dan kekuatan-Mu untuk memulihkan kami kepada ketentraman dan damai dalam kehidupan kami. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Amin. Janji Tuhan untuk pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang.
Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 169 ayat 2. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel bagi kita tertulis dalam Keluaran 35 ayat 30 sampai 35. Berkatalah Musa kepada orang Israel, "Lihatlah Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, Dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu." Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholik bin Ahisama dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang. Pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermiji, dan belenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan merancang segala sesuatu. Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 753 ayat 1.
sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 109 ayat 1. Warta untuk kita hari ini adalah satu. Ibadah kita hari ini adalah pesta kedua peringatan turunnya Roh Kudus atau Pentakosta kedua dengan topik hidup oleh kuasa Roh. 2. Ibadah di rumah dan persiapan new normal. Sehubungan surat dari distrik 19 Bekasi nomor 056 garing D titik 19 strip B garing 02 titik 5 garing 5 garing 2020. Perihal tersebut, maka ibadah di rumah diperpanjang sampai dengan Minggu 14 Juni 2020. Demikianlah warta bagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 108 ayat 2. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudari dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus. Dalam perayaan Pentakosta kedua saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku
tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, Paulus begitu mengasihi jemaat mula-mula, termasuk juga jemaat yang ada di Korintus. Bahkan dia sangat bersuka cita dengan kehadiran jemaat di Korintus, karena memang Korintus adalah satu kota yang sangat maju dan pemberitaan Injil juga cepat tersebar di antara mereka. Namun beberapa waktu kemudian Paulus mendapatkan kabar dari Chloe, kabar tentang perpecahan yang terjadi di tengah-tengah jemaat. Pada awal-awal mereka adalah sebuah jemaat yang kokoh, solid. Namun ternyata pertambahan jumlah, lalu banyaknya orang yang silih berganti datang ke kota Korintus menjadikan jemaat terpecah belah. Ada yang menjadi pengikut Paulus, ada yang menjadi pengikut Petrus, Apolos. Mereka menjadikan orang-orang tertentu menjadi idol, menjadi yang difavoritkan, dan ternyata membawa dampak buruk bagi jemaat itu sendiri. Kesatuan mereka di awal hilang, lalu kemudian fokus iman mereka pun sudah terpecah. Bukan lagi Kristus yang diberitakan, bukan lagi Kristus yang diagungkan. Bahkan pemberitaan tentang salib seolah-olah pudar dari tengah-tengah komunitas itu. Mereka lebih memilih menopang, menolong, bahkan membela kelompok mereka masing-masing. Dan lebih daripada itu mereka saling menyerang antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Tidak ada yang mau mengalah. Semua ini merasa paling benar dan paling kenal Yesus, paling tahu tentang Kristenan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, itu salah satu contoh kerusakan yang terjadi di tengah-tengah jemaat. Ketika kita tidak lagi memandang salib, ketika kita sudah beralih menjadi orang-orang yang membela agama, membela kelompok, membela komunitas kita. Paulus mengingatkan kita melalui khotbah saat ini bahwa gereja itu haruslah milik Kristus. Kesatuan itu harus ada di tengah-tengah jemaat. Bahkan ada yang lebih parah. Ada kaum Yunani yang mengandalkan pengetahuan, merasa lebih pintar dari kaum yang lain. Mereka memakai pengetahuan mereka, kehebatan mereka, disandingkan dengan iman percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus,
tantangan di tengah gereja itu akan selalu ada. Dari zaman dahulu kala, jemaat mula-mula sampai dengan saat ini. Gereja selalu mendapat cobaan dari dalam maupun dari luar komunitas. Bahkan di tengah-tengah situasi COVID-19. Ketika di awal-awal kita memutuskan untuk beribadah di rumah, ada terdengar selentingan yang mengatakan, si anu gereja ini tidak beriman. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus, tantangan di tengah gereja akan selalu ada, baik dari internal maupun dari eksternal gereja itu sendiri. Kita sudah lihat yang terjadi selama ini. Bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19, ada saja selentingan kata-kata yang tidak mengenakan kita dengar. Contohnya misalnya ketika kita memutuskan untuk beribadah di rumah masing-masing sesuai dengan anjuran pemerintah, lalu kemudian ada kata-kata yang keluar mengatakan, kok gereja ini beribadah tetap di gereja, lalu yang lainnya beribadah di rumah. Apakah mereka tidak beriman? Roh Tuhan tidak ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, tetaplah teguh. Beriman itu tetap juga harus berhikmat. Namun hikmat yang dipakai sesuai dengan khotbah kita saat ini adalah hikmat yang dari atas. Hikmat yang daripada Allah yang akan meneguhkan hati dan pikiran kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, tertulis di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 25 dikatakan demikian. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Jangan terkecoh. Tuhan itu tidak bodoh. Tuhan itu adalah Allah yang agung. Namun bagi beberapa orang yang tidak mengenal karyanya, salib adalah kebodohan bagi mereka. Tapi bagi kita, salib adalah keselamatan. Iman adalah satu-satunya jalan yang membawa kita kepada surganya Allah. Iman adalah satu-satunya cara bagi kita untuk bertahan di tengah-tengah dunia yang kacau balau, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa. Maka saat ini ketika Pentakosta kita rayakan, kita harus ingat, orang Kristen yang beriman juga adalah orang Kristen yang berhikmat. Tetaplah tunduk kepada Allah. Dan saat ini juga di tengah pandemi, tunduklah juga kepada anjuran-anjuran pemerintah. Kita melihat masih banyak orang di luar sana yang beraktivitas oleh karena mereka harus bekerja. Kita tidak boleh marah dengan mereka karena kita hanya di rumah saja. Namun saya juga harus mengatakan kepada mereka yang masih di luar sana, berhikmatlah menjaga dirimu. Jangan pakai pekerjaanmu menjadi tameng. Tetaplah berada dalam protokol kesehatan yang benar, supaya COVID-19
dan hilang dari tengah-tengah dunia ini, dari tengah-tengah bangsa Indonesia. Karena setiap dari kita terpanggil untuk menjadi bagian dari pemutusan rantai COVID-19. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, saat ini juga sudah mulai digaungkan tentang new normal. Ya, mulai merebak COVID-19, hidup kita tidak lagi sama dengan yang kita alami selama ini. Kenangan-kenangan itu menjadi bagian dari diri kita, namun jangan juga pakai kenangan kebiasaan yang kita alami sebelum COVID-19 di dalam new normal yang akan kita jalani ini. Banyak hal mungkin akan terganggu. Kebiasaan kita orang Timur yang akrab dengan tutur sapa. Kita orang Timur yang suka berkumpul. Bahkan kita adalah jemaat Kristus yang rindu selalu akan persekutuan. Namun ternyata kita harus belajar di dalam tatanan yang baru supaya kita aman, supaya kita tidak menjadi pembawa penyakit, supaya kita menjadi bagian dari orang-orang yang sehat dan yang dapat menjalani kehidupan, menikmati bumi ini. Bahkan gereja kita juga akan mempersiapkan tentang ibadah di era new normal. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, jikalau ada aturan-aturan yang nantinya bertentangan dengan yang kita anut, dengan yang sudah kita laksanakan selama ini, kami memohon jangan langsung tentang. Coba dicerna dulu baik-baik demi keselamatan bersama. Mari kita sebagai orang Kristen yang sama seperti murid Yesus yang menerima Roh Kudus saat itu, mereka juga mewartakan kasih Tuhan. Mereka juga memberitakan tentang penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kita juga bisa mewartakan kasih Tuhan melalui tatanan yang baru kemudian. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita sama-sama sudah merindukan ibadah di tengah-tengah gereja. Jagalah kerinduan itu, berhikmatlah dan tetap percaya badai akan berlalu. Pelangi dari Tuhan akan segera datang karena Roh Kudus berdiam di antara kita sekalian. Tidak ada yang perlu disombongkan di hadapan Tuhan. Lihatlah bagaimana COVID-19 menghancurkan setiap orang yang ceroboh. Lihatlah bagaimana COVID-19 tidak mengenal kekayaan, jabatan. Maka demikian juga kita harus bersungkur di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati. Paulus juga melalui suratnya saat ini, dia katakan, aku datang tidak dengan kata-kata yang indah. Aku datang tidak dengan pengetahuan akan kamu, tapi aku datang dengan Kristus. Dia hanya memandang salib Kristus. Maka kita juga saat ini pandanglah salib itu. Itu memberi kelegaan kepadamu. Percayalah doamu saat ini didengarkan oleh Tuhan. Percayalah engkau tidak akan pernah
yang didengarkan oleh telinga. Tapi pasti Tuhan menjaga hidupmu, menjaga keluargamu, dan menyediakan apa yang engkau butuhkan saat ini. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Allah Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Tuhan, jikalau selama ini kami adalah orang-orang yang sombong, yang mengandalkan kekuatan, kekayaan, kehebatan kami, saat ini kami ditegur. Saat ini Tuhan, kami mau diajar untuk berserah, merendahkan diri, meminta pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu tanpa Tuhan kami tidak mampu melewati pandemi COVID-19 ini. Karena tanpa Tuhan kami tidak akan bisa berpengharapan yang hidup. Jagalah iman kami, ya Allah Bapa. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk setiap dari kami. Biarlah Tuhan yang sertai setiap kerinduan hati kami. Biarlah Tuhan yang menyertai setiap keluarga kami, sanak saudara yang dekat ataupun yang jauh daripada kami. Sertai mereka Tuhan. Lindungi mereka, berikan kesehatan kepada mereka. Dan setiap kebutuhan mereka, kami yakin dan percaya Tuhan akan mencukupkannya. Begitu pula dengan kami. Ya Allah Bapa, kami mau berdoa saat ini untuk setiap orang yang bergumul. Biarlah Tuhan yang menjamah mereka. Biarlah Tuhan yang memberikan pengharapan yang hidup. Hapuskanlah air mata dari orang-orang yang berduka. Biarlah Tuhan yang menguatkan dan memberikan kepada mereka sukacita yang baru di hari-hari yang akan datang. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami Tuhan, mulai dari yang kecil sampai dengan yang dewasa. Berkati pertumbuhan mereka Tuhan, biarlah mereka menjadi pengikut-Mu yang setia di dalam suka dan duka. Dalam proses belajar mereka saat ini Tuhan, biarlah Tuhan juga yang memberikan kepintaran kepada mereka. Ya Allah Bapa, kami serahkan juga pemerintah kami. Tuhan yang menguatkan mereka, begitu pula para medis. Sertai kehidupan mereka Tuhan. Biarlah mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan, memberikan kesembuhan bagi yang sakit, memberikan pengharapan bagi banyak orang, berikan kekuatan dan sertai juga setiap keluarga mereka. Ya Allah Bapa, kami serahkan gereja HKBP Harapan Indah, seluruh parhaladun yang melayani di gereja ini. Ketika kami akan menghadapi era new normal yang belum pernah kami hadapi, Tuhan berikan hikmat agar kami boleh belajar mempersiapkan diri kami melayani jemaat-Mu di tempat ini. Terpujilah Engkau hanya melalui Yesus Kristus yang menebus kami. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Banyak jiwa dalam dosa bergerak.
kita yang telah memberikan pemberian yang paling berharga bagi kita, yaitu Roh-Nya yang kudus, dicurahkan bagi kita umat yang hina ini. Pemberiannya lebih berharga dari dunia ini dan seluruh isinya. Kami berterima kasih ya Tuhan, juga kami memuji Engkau karena seluruh kebesaran-Mu dan keagungan-Mu yang telah nyata bagi kami. Firman Tuhan hari ini mengharapkan supaya iman kita selalu mengandalkan kekuatan Tuhan. Jangan mengandalkan pikiran manusia. Pada masa-masa penderitaan yang sedang kita alami saat ini akibat pandemi COVID-19, sungguh kita tidak berguna mengandalkan kekuatan dunia ini. Dengan demikian, marilah kita yakin dan percaya akan kekuatan Tuhan yang hendak menolong kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai
karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati.